Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili al-imami Ibnu Hajar al-Asqalani qala, ada beda puasa yang kemarin hadis Aisyah Aisyah. Oh iya, bukan ya. Bukan puasa, bab puasa. Nabi mencium istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu amlakuhum li'irbihi muttafaqun alaihi wa lafzu lil muslim wa zada fi wayatin Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sewaktu berpuasa dan mencubu saat berpuasa. Namun Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian semua. Hadis muttafaqun alaih dan lafaz menurut riwayat Muslim, dalam riwayatnya ditambahkan pada bulan Ramadan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala. Aisyah ini istrinya Rasulullah. Inilah hikmahnya kenapa Nabi istrinya lebih dari satu. Kalau Nabi istrinya satu, sedikit riwayat hadis. Justru dengan adanya beberapa istri Nabi, jadi banyak yang
meriwayatkan hadis dari Nabi sehingga kita umatnya bisa mengetahui persoalan-persoalan itu bersumber dari salah satu istri Nabi, yaitu Aisyah. Aisyah ini istri yang paling pintar dan banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan dalam rumah tangga. Ya. Karena kata Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbalu, mencium istrinya, wa huwa shaimun, sedangkan Nabi dalam keadaan puasa. Nabi mencium istrinya. Ini menandakan bahwasanya rumah tangga Nabi itu harmonis sampai Nabi mencium istrinya. Makanya bapak-bapak sering-sering Bu RT Mail ya, sering-sering mencium istri atau mencium suami. Gak apa-apa, walaupun udah agak lama, udah rumah tangga, udah tua, nggak apa-apa. Itu dapat menghangatkan keharmonisan rumah tangga. Jangan waktu nikah doang. Ya itu. Jadi Nabi itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Gitu. Jadi, Nabi orang yang paling baik sama keluarganya. Makanya Nabi pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi ukuran baik seseorang itu salah satunya bisa dilihat dari baik sama keluarga. Jangan sama tangga baik, sama orang masyarakat baik, ya kan, sama siapa aja dia baik, giliran di rumah aja dia nggak baik, ya kan, galak sama anaknya, galak sama istrinya. Itu kata Nabi bukan yang terbaik, nggak baik. Jadi Nabi saking baiknya, mesrahnya, Nabi mencium istrinya. Cuma ada masalah nih, wahwa shaimun. Sedangkan Nabi dalam keadaan puasa. Puasa aja Nabi masih mencium istri. Kita mah Bang Agus udah gak kita colek-colek ya. Ini puasa udah gak kita colek-colek, udah capek kita, ya kan? Boro-boro mencium, begitu aja udah capek. Puasa, bentar ngobrol atau udah malam. Nah, Nabi dalam keadaan puasa. Lalu pertanyaannya, apa boleh dalam kondisi puasa kita mencium istri? Wayubashiru wa huwa shaim. Nabi juga berhubungan sama istri dalam arti bercanda-canda, bermesra-mesraan, bukan hubungan bersetubuh, bukan. Nggak boleh. Kalau bulan puasa berhubungan setubuh nggak boleh, ya, haram hukumnya. Kalau ada orang di bulan puasa dia nyelonong sama bininya, nggak kuat, lalu dia bersetubuh, berhubungan badan, gitu ya, maka dia kafaratnya berat itu. Pertama, dia harus istighfar, dia mau ampun sama Allah. Kedua, dia harus pasyamu sahraini mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari harus puasa berturut-turut. Udah dapet nih 50 hari, tinggal 10 hari lagi batal, ulang dari awal. Udah dapat 59, tinggal sehari jebol, ulang dari awal. Itu kafarat orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia nggak puasa Ramadan aja baru berapa hari udah gak kuat, maka dia memberikan yang pertama dia memerdekakan budak nggak ada, baru dia puasa. Budak udah nggak ada, puasa nggak bisa, dia it'amu sittina miskin, dia memberikan 60 makan orang miskin. Ini kayaknya nih yang lebih ringan nih, bisa kayaknya. Makanya kalau lagi bulan puasa jangan suka hubungan sama istri, jangan suka ngobrol, ntar lama-lama nimbul nafsu. Kalau Nabi boleh
Kalau Nabi itu kata ulama khususia, ya khusus buat Nabi. Karena tadi Pak Edi udah bacain hadisnya, Nabi itu orang yang paling kuat pengendalian dirinya. Kalau kita kan nggak kuat. Nah, makanya kalau mencium istri di bulan Ramadan hukumnya makruh, ya nggak batal puasa, makruh. Dikhawatirkan kalau ada nafsu itu mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Jangan. Termasuk mata kita ngelihat di jalanan, ngelihat ada perempuan pakai celana, adiknya yang SD, padahal dia udah kuliah, tapi celana adiknya SD dipakai, ya. Nah kita liatin, atau kita ngelihat di HP, lagi bulan puasa di HP, buka-buka, tiba-tiba ada perempuan auratnya terlihat, buru-buru tuh kita geser. Kalau nggak kita geser, nanti dapat mengurangi pahala puasa kita. Bisa-bisa jadi hilang. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh. Jadi puasa bukan cuma menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari syahwat. Nah, wa huwa shaim. Nabi dalam keadaan puasa. Kalau Nabi boleh mencium istri, kalau kita Pak Yanto makruh, ya Pasnan. Kalau kita bulan puasa mencium istri. Kalau kita mah mencium istri di bulan puasa, paling sama bini dikaget kali bini ya. Kesurupan apa laki gua? Gitu. Biasanya kagak pernah mesra-mesraan, ini nyium istri. Waduh, baru dapat THR kali nih Pak RT Mail, gitu ya. Dapat THR kali nih, senang banget kayaknya mencium si istrinya. Ya. Nah itu. Jadi hukum mencium istri, hukumnya adalah makruh. Nah kalau Nabi boleh khususia, gitu. Jadi nggak semua yang kita yang Nabi lakukan itu kita tiru. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Makanya puasa itu dalam definisi fikih al-imsaku anil muftiri, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Puasa itu yang membatalkan, kata ulama, makan, minum, bersetubuh. 3 tuh. Makan, minum, bersetubuh. Pertanyaannya adalah kenapa harus yang ditahan makan, minum, bersetubuh? Nah, jawabannya ada rahasianya. Tuh. Rahasianya apa? Karena makan, minum, hubungan seks dengan istri itu kebutuhan pokok. Itu yang disebut kebutuhan pahali, kebutuhan pokok. Jadi kita mencegah, menahan diri daripada kebutuhan pokok itu. Jangan sampai kebutuhan pokok aja yang 3 itu aja kita nggak bisa tahan, bagaimana kebutuhan yang lain? Tuh. Gimana kebutuhan yang lain? Yang 3 aja kita nggak kuat nahan, makan, minum, seks. Apalagi kebutuhan yang lain. Orang kalau yang 3 aja nggak bisa nahan, maka dia nggak akan bisa menahan kebutuhan yang lain. Makanya ada yang mengatakan puasa itu sebenarnya mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Jadi puasa mengajarkan yang kita penuhi dalam hidup, keinginan kita nih, yang kita penuhi itu kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak akan bisa ada habis-habisnya, Pak Haji Harno. Kalau nafsu yang kita ikutin, Pak Haji Sarwoko, nggak bisa, nggak akan ada selesainya. Orang tuh kalau ngikutin nafsu, kayak orang minum air laut, makin diminum makin haus. Atau kayak anak kecil lagi nete sama emaknya, kalau nggak disapi terus tuh nete terus. Nafsu tuh kalau nggak dikendaliin lewat puasa terus kita. Maka hidup itu sebenarnya puasa luar biasa mengajarkan kita hidup ini udah kebutuhan aja. Keinginan mau beli mobil, mau beli rumah di mana semuanya itu nafsu. Itu yang bikin pusing kepala kita. Tapi kalau kita yang memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah kepala kita nggak terlalu pusing, nggak terlalu puyeng.
Udah seadanya, secukupnya, emang gajinya segini, udah penuhi kebutuhan. Tapi kalau gajinya segini, lalu keinginannya lebih dari gajinya, yang timbul itu sengsara, nggak bahagia. Gaji 5 juta, ambil mobil bayar 4 juta sebulan, ya tinggal 1 juta, belum rumah, belum makan, akhirnya pusing. Jadi puasa mengajarkan kita hidup sederhana, penuhi kebutuhan, jangan ngikutin keinginan. Kayak bulan Ramadan begini, ya kan? Udah kita mah ikutin aja, memang belum ada, ya udah buat makan, buat sahur, buat buka ada, syukur alhamdulillah, udah nggak perlu lihat dong kalau bulan puasa mau beli ini, kalau kita jalan nih beli ini, apalagi kalau ke mall beli ini, ntar aja kalau udah buka makan mah paling udah minum teh manis ya sama kolak semangkok Pak Samsudin, udah hilang itu keinginan yang tadi tuh hilang. Itu apa tuh tadi tuh yang siang tuh? Itu namanya nafsu. Tuh belajar dari situ tuh. Udah emang kalau nggak punya ya udah nggak usah kita paksakan. Nah, kalau punya duit beli. Orang sekarang kadang-kadang maksain diri, akhirnya minjem, mohon maaf nih, minjem duit online, ya kan? Sebenarnya dia nggak punya, cuma diikutin keinginan, dia pinjam duit online, ya kan? Terus dia berbunga, akhirnya besar. Itu yang bikin pusing. Udah riba, udah haram. Kalau nggak punya udah, kalau memang nggak bisa udah jangan beli. Begitu. Tuh puasa ngajarin kita, ya. Nah terus Pedi. Kedua. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan ihram dan saat berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anha dari keduanya. Kenapa disebut keduanya? Padahal yang meriwayatkan satu, Ibnu Abbas. Kenapa disebut anhuma, keduanya? Karena Ibnu Abbas itu adalah anak Abdullah bin Abbas, bapaknya. Jadi dua. Kayak Ibnu Umar bin Khattab. Dua. Makanya disebut semoga Allah meridhoi dia, Ibnu Abbas, dan bapaknya Abdullah bin Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa huwa muhrimun, sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Wah tajama huwa shaimun, dan Nabi berbekam ketika dalam keadaan puasa. Jadi bekam itu mengeluarkan darah dari tubuh kita, itu namanya bekam. Jadi orang itu kalau bekam, dia apa namanya ya? Dipakai kop, tuh ya, di kop badannya. Nah, kemudian setelah di kop, ditusuk-tusuk pakai jarum kecil, keluar tuh darah kotor. Nah itu namanya berbekam. Bagaimana hukumnya? Nabi itu berbekam ketika dalam keadaan ihram, ketika dalam keadaan berpuasa. Ini menandakan bahwasanya orang yang berbekam itu tidak membatalkan puasa, Bang Peri. Tidak batal puasanya Pedi. Jadi siang hari bulan Ramadan kita sakit, kita berbekam nggak apa-apa. Termasuk juga suntik. Nah itu nggak membatalkan puasa. Nah, kalau infus, nah itu yang jadi masalah. Kalau infus kan masuk cairan itu. Nah itu yang bikin kita seger tuh cairannya, ya Pak Haji ya, cairannya kan. Nah itu ada yang mengatakan batal puasanya ketika Ramadan dia puasa, dia diinfus. Nah, batal, udah batalin aja. Kalau sakit begitu mah ya, udah dibatalin aja. Nggak usah puasa, nanti diganti fa'iddatu min ayamin ukhor, diganti di hari-hari yang lain. Hari keberapa anak saya itu yang paling besar si Najib, hari pertama dia bukanya nggak mau pakai nasi,
Kalau saya kan biasa dari kecil kalau buka tuh langsung nasi Pak Trisno. Dia nggak mau pakai nasi. Anak-anak sekarang susah Pak Haji dikasih taunya. Langsung es buah apa bukanya, gorengan es buah. Besok dia buka lagi nggak pakai nasi. Dia berangkat kuliah, masuk angin, sembelit, perutnya sakit terus, muntah-muntah. Nah udah itu pengalaman saya bilang sama orang tua dikasih tahu nggak mau. Entah orang kita tuh kalau belum kena nggak mau dengar. Ntar kalau udah kena penyakit baru dia sadar. Udah jalanin saya bilang. Akhirnya sekarang kalau dia mau kuliah mau apa? Mau buka puasa dia bawa nasi. Udah bawa nasi. Itu saya udah nggak ajarin. Dia bawa nasi. Udah launya beli aja. Tuh. Jangan makan yang lain dulu. Minum es apa buka. Perut lagi masih kosong. Udah minum air hangat. Buah dimakan buah. Sehat. Saya baca kemarin tulisan Dr. Jaidul Akbar. Pak Edi temannya ya Pak dia? Bukan. Dr. Jaidul Akbar. Nah, kata beliau, muka orang itu bisa ketahuan dia sehat apa enggak cara makannya. Iya dari muka nih. Dari muka kita nih, itu kelihatan kita pola makannya ketahuan. Dokter bisa tahu, ini orang makannya nih sehari-hari gorengan, apa berminyak mulu, apa dia makan buah-buahan, sayur-sayuran ketahuan. Kalau orang yang sering makan sayur-sayuran, maka mukanya cerah, mukanya putih. Tuh. Tapi kalau orang makan yang jarang makan sayuran, mukanya itu agak hitam, gitu. Tapi walaupun hitam kereta api. Walaupun hitam banyak yang nanti, gitu ya, Pak Haji ya. Makan sayuran nih kayak Pak Haji Sarwoko, mukanya bening. Karena dia makan sayuran. Kenapa dia makan sayuran? Dia tukang sayur ya Pak Haji ya. Ya. Jadi enak, tinggal ngerebus doang. Ya Pak Haji ya. Enak. Nah, lihat mukanya, iya kan? Ya. Tuh Pak Trisno jarang makan sayur kan? Jarang makan sayur kan? Ngopi mulu, ngopi. Oh, iya kan? Ngopi ngerokok gorengan. Nah itu Pak, jadi kalau mau sehat, makanya kata Jaidul Akbar, orang buka puasa, dia makan korma 3-5, terus diaduk pakai madu sesendok, itu udah cukup sampai sahur, kata dia. Cukup sampai sahur nggak makan lagi. Kalau kita mah nggak kuat ya, Rut ya. Udah habis taraweh, perih perut, habis taraweh. Kalau kata dia begitu tuh, udah buka nggak usah banyak makan. Yang penting makan itu kalau berkualitas boleh makan, kayak proteinnya, apanya, vitaminnya. Tapi kalau nggak kualitas nggak usah, karena banyakan makan, banyakan energi yang tersimpan nggak kepake di tubuh kita. Tuh. Itu katanya kalau mau sehat. Orang kalau mau panjang umur, itu udah makannya sayuran aja. Sayuran jangan ditinggal. Tuh. Jangan makan yang ini junk food apa, bebek kaleo, KFC di sana. Ya kalau kali-kali mah boleh kali ya. Tapi jangan sering-sering Pak RT Mail. Tiap hari buka bebek kaleo ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau badan sakit, berbekam itu boleh. Ada ulama yang malah batal puasanya. Imam Hambali batal puasa berbekam. Dalam kondisi puasa dia mengeluarkan darah, itu batal menurut Imam Hambali. No, yang di Mekah. Ya, mazhabnya orang-orang Mekah, Hambali. Nah, kita ini di Indonesia Syafi'i. Nah, di India itu Imam Hanafi. Tuh. Di Bedeng Imam Samudra. Bukan ya, Imam Syafi'i. Tuh, ya. Makanya kalau lagi sakit, sakitnya parah, mendingan buka. Sakit parah udah buka. Jangan, Pak Ustadz, saya sakit, boleh buka nggak? Sakitnya apa lu? Cantengan? Jangan, cantengan mah nggak usah, cantengan dikit di jempol pakai buka. Jangan. Bisul Pak Ustadz di pantat? Jangan. Kecuali parah, udah muntah-muntah, udah sakit, gitu kan? Udah buka aja. Nanti dilanjutkan. Habis Lebaran, orang pada makan ketupat, lu puasa, gitu.
Itu kan nggak enak ya media. Terus Bedi. وعن شداد بن أوس أن رسول الله أتى على رجل بالفقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah pernah berpapasan dengan seorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baki. Dan kemudian beliau bersabda, batallah puasa orang yang berbekam, yang membekam dan dibekam. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Nah ini nih, tadi Nabi riwayat Ibnu Abbas nggak batal ketika bulan puasa bekam. Nah ini riwayat Sadat, ada hadis Nabi mengatakan abtorol hajimu wal mahjum, batal puasanya orang yang berbekam dan yang dibekam. Batal dia berdua tuh berbekam, yang melakukan bekam batal. Bingung kan kita? Inilah pentingnya kita ngaji gitu. Caranya bagaimana mengkompromikan dua hadis yang bertentangan. Nah itu kalau kata ulama, hadisnya Sadat ini hadis ini sudah dinasak, dihapus oleh hadis Ibnu Abbas yang tadi tuh, bahwasanya berbekam tidak batal puasa. Itu kata ulama. Jadi orang yang berbekam di bulan puasa nggak batal. Jadi hadisnya ini udah dinasak atau udah dihapus, udah diganti di hadis yang sebelumnya, hadis Ibnu Abbas. Memang agak kalau di Bulughul Maram ini memang agak ngejelimet. Kalau hadis-hadis yang kira-kira bertentangan kita bingung. Makanya kalau baru bisa satu hadis dua hadis, jangan langsung sampein, takut salah. Iya, kita harus dikaji dulu. Ini benar apa enggak? Ini masalahnya bagaimana? Jangan langsung sampein. Takut nanti timbul fitnah. Kita juga belum terlalu paham. Ya kayak di WA aja dapat status, jangan langsung disampaikan, ya kan? Lihat dulu benar apa enggak, cek dulu kebenarannya. Nanti kita dosa menyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Fitnah timbulnya kan banyak tuh. Orang kan ditahan polisi gara-gara nge-share sesuatunya ternyata salah. Fitnah itu nggak boleh. Nge-share, tapi kalau nge-share kayak masalah makan di bulan Ramadan, es campur apa, itu mah nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Kayak kemarin ada yang ngirimin WA, Pak Haji, WA-nya tanda-tanda Lebaran, tanda-tanda Lebaran, ya ada tanda-tandanya ya Bang Pono, tanda Lebaran. Atau kalau bahasa Arabnya mah kita bikin alamatul Lebaran. Arbaatun, ada 4 tanda-tanda. Dikit-dikit lagi mau menjelang Lebaran, tandanya ada 4. Yang pertama, sholat taraweh udah sebaris. Pokoknya kalau ada di musola, di masjid, tarawehnya cuma sebaris, itu berarti sebentar lagi Idul Fitri. Ya, dilihat aja. Nah, yang biasanya Bang Oleh ada, udah nggak ada Bang Oleh. Bang Oleh di mana? Di JB. Lagi kemana dia? Lagi belanja. Nah berarti itu tanda-tanda. Pak RT kemana Pak RT? Pak RT lagi beli sendal di dekat pos giro. Oh berarti udah dikit lagi Lebaran. Pak Yanto kemana? Baru pulang kampung berarti udah nggak ada. Udah tanda-tanda Lebaran. Yang kedua tandanya Lebaran, di mana ibu-ibu udah banyak selesai masak, bikin kue nastar, ya pedia. Kue nastar, rengginang, ketapang, ya kan udah banyak. Tapi makanan itu nggak boleh dimakan sama anaknya. Jangan lu makan, awas. Ntar Lebaran makannya ya. Nih yang lu makan nih, yang udah kosong-kosong, yang udah hancur. Nah ini kue nastar udah hancur ya nggak? Nanasnya nggak ada lu makan. Itu berarti tanda-tanda Lebaran. Udah, pokoknya ibu-ibu kalau di rumah udah pada marah-marah sama anaknya,
jangan dimakan. Itu tanda-tanda bentar lagi mau lebaran. Oh ya. Ketiga, tanda-tanda lebaran. Apabila tukang cukur udah rame. Pak Agus no ya. Dikit lagi dia ke tukang cukur tuh. Iya, tukang cukur. Kalau saya alhamdulillah. Jadi Pak, saya duluan kemarin. Hari pertama Ramadan cukur. Jadi besok saya udah nggak pusing. Gitu. Pak Edi cukur nggak? Ya Pak ini mah nggak usah dicukur ya. Kayak Gerinda ya. Itu Bu tanda-tanda lebaran Pak ya. Udah, kalau ada tanda-tanda lebaran itu. Ya itu mah nggak apa-apa itu mah. Ya, bukan masalah agama itu mah. Ya bercanda. Terus Bang Udin baca kali Bang Udin. Wa an Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik qala awwal ma furihatil hijamatu lis-sha'imin ana Ja'far bin Abi Thalib ihtazam wa huwa sha'imun famarra bihi an-nabiy faqala afṭara hadzani thumma rafashan nabiyyu ba'du fil hijamati lis-sha'imin wa kana Anas yahtazimu wa huwa sha'imun rawahu ad-Darqutni wa Quwwah. Dari Anas Ibnu Malik dia berkata, tindakan bekam yang pertama kali dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib berbekam sewaktu berpuasa. Saat itu Rasulullah melewatinya dan beliau berkata, batalah dua orang ini. Setelah itu Rasulullah memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas sendiri pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Hadis riwayat Darqutni dan ia menguatkannya. Iya, sahabat juga Anas pernah berbekam. Padahal dia dalam kondisi puasa. Ini menandakan bahwasanya berbekam itu tidak apa-apa. Termasuk juga donor darah. Donor darah nggak apa-apa. Ketika di bulan Ramadan nggak apa-apa. Iya. Nah, terus kemudian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya ihtahala fi Ramadan wa huwa sha'imun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Qala at-Tirmizi la yashihu fihi syai'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah pernah memakai celak mata pada bulan Ramadan tepat saat beliau berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Tirmizi berkata dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih. Iya, celak mata. Apa tuh celak mata ya? Sifat. Pakai sifat ya? Sifat ya? Iya, nggak apa-apa sifat. Nggak apa-apa tuh pakai sifat. Dalam puasa. Pak Roni, boleh tuh Pak Roni tuh ya. Pakai celak mata. Keren Pak. Orang-orang Arab begitu ya. Pak Suki boleh deh tuh pakai celak mata pas lebaran. Kan keren tuh ya. Tapi cuma kalau bapak-bapak mah kayaknya kurang pas ya Pak ya. Kalau ibu-ibu pakai celak mata, sifat boleh. Nah, laki-laki pakai sifat. Mentang-mentang baru bergaul sama Habib sebulan setengah. Pakai sorban, pakai celak mata. Gitu. Ya, Masya Allah. Terus kemudian Wa an Abi Hurairah qala Ini quote. Rasulullah man nashiya wa huwa sha'imun wa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa syaqa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa lupa bahwa dia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaknya ia meneruskan puasanya karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaq. ini manusiawi. Orang kalau punya lupa berarti dia manusiawi. Bulan puasa dia lupa, Pak Trisno, ngopi. Habis ngopi baru ingat saya lagi puasa. Nah, itu nggak apa-apa, nggak batal. Itu kata Nabi itu adalah kopi dari Allah. Itu rezeki bukan dari Bang Pono, tapi dari Allah itu kopi. Itu gratis. Tuh. Nah, Pak Edi ya kan pagi-pagi bangun langsung makan. Foto pas habis makan ya kan, habis makan ya Allah lupa. Nah, nggak apa-apa. Nggak batal puasanya. Orang lupa nggak apa-apa.
Saya pernah tuh ngalamin puasa, tapi bukan puasa wajib, puasa sunnah. Saya disediain makan di rumah Pak RW 10 Perumnas. Dulu masih zaman Pak Samsul. Beliau polisi Tambora. Saya main ke rumahnya siang-siang, dikasih makan. Saya makan Pak nasi sepiring. Habis itu saya ingat, ya Allah lagi puasa sunnah. Nah nggak apa-apa, saya lanjutin aja. Dari situ tuh saya langsung ke Satyagama. Balik lagi, dulu kan kerja Satyagama, habis makan tuh saya ke Satyagama. Di Satyagama disediain kopi sama Pak Sulis. Ayo kita ngopi-ngopi. Saya ngopi. Habis ngopi saya ingat puasa. 2 kali saya lupa. Masya Allah. Iya, pernah ngalamin begitu tuh. Karena mungkin kita nggak sering puasa sunnah, pas kali ngejalanin kita lupa. Tuh, nggak apa-apa ya Niko ya begitu ya. Nggak apa-apa Bang Pono, lagi puasa lupa ngopi gitu. Tapi kalau udah lagi pas minum, ingat udah buang ke kumur. Jangan tanggung. Batal puasanya Bang Pono, batal. Tuh, tanggung ya. Terus Bang Udin, dikit lagi mau maghrib. Menurut riwayat Hakim disebutkan barang siapa yang berbuka pada saat bulan Ramadan karena lupa, maka tidak wajib mengqadhonya mengganti puasa dan tidak perlu kifarat baginya. Hadis sahih. Iya enak nih orang lupa nih, nggak pakai dikodok, nggak pakai diganti, nggak bayar kafarat. Tuh lupa, biasanya orang pikun nih. Jadi kalau mau kita nggak kodok, enak dah pokoknya bebas dah makan dah, mendingan jadi pikun. Iya, kalau orang pikun enak, dia mah nggak kena hukum. Namanya orang pikun. Itu pikun. Nah, kalau orang pikun nggak usah puasa, diganti aja. Kita punya nenek nih, punya orang tua Pak Yanto di kampung. Udah pikun, itu udah nggak usah puasa. Udah nenek nggak puasa, kakek nggak usah puasa. Bayarin aja. Apanya namanya? Fidyah. 1 hari 1 liter beras ya Bu ya. Jadi kalau lagi udah sakit, orang tua sakit apa, dia nggak bisa puasa lagi, dia mah habis lebaran juga disuruh ganti juga nggak bisa, nyesek mulu. Udah bayarin aja 30 hari dia nggak puasa, 30 liter tambah plus sama zakat fitrah 3,5 liter, udah gitu ya. Kalau memang udah pikun atau sakit yang memang tidak bisa lagi diharapkan sembuh, sakit terus, itu boleh. Terus Bang Udin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man zara'atul qay'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahul khamsah wa 'allahu Ahmad wa qawwatu Darqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah maka ia tidak harus melakukan qada, dan barang siapa yang sengaja muntah maka wajib baginya mengqada puasanya. Iya. Oleh Imam 5 dinilai memiliki cacat oleh Ahmad dan dikuatkan oleh Darqutni. Iya, jadi orang kalau muntah, kalau ada yang sengaja ada yang enggak. Kalau dia enggak sengaja muntah, dia sakit, muntah, dia enggak batal puasanya. Lanjutin puasanya. Tapi kalau dia sengaja muntah, dia iseng-iseng dia masukin kedua jarinya ke mulut, sehingga membuat dia mual, dia muntah, batal puasanya. Jadi muntah kalau enggak sengaja enggak batal, gitu. Ya, enggak pakai kodok. Terus Bang Udin. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura'al ghanim fasama an-nas summa da'a biqalil minma farafa'ahu hatta nazara an-nas ilayhi summa sariba faqila lahu ba'da zalik inna ba'dan nasi qad sama qala ulaikal usatu wa fi lafzin faqila
innan nasa qad saqqa alaihim as-siyam wa inna yanzurun fima fa'alta fa'al'a biqadihim min ma'in ba'dal ashri wa syariba rawahul Muslim. Dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa pada tahun penaklukan kota Mekah, tepatnya pada bulan Ramadan, Rasulullah keluar menuju Mekah. Saat itu Rasulullah berpuasa, dan ketika sampai di kampung Qura Al-Qamam, orang-orang masih mempertahankan puasanya. Lalu Rasulullah meminta segelas air, mengangkatnya hingga semua orang melihatnya dan beliau meminumnya. Kemudian Rasulullah ditanya, sedangkan mereka saja masih berpuasa. Rasulullah berkata, mereka itu durhaka. Dalam lafal lain disebutkan, kemudian dikatakan kepada beliau, orang-orang merasa berat untuk mempertahankan puasa dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang baginda perbuat. Tepat setelah asar, Rasulullah meminta segelas air dan meminumnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Nabi ketika dalam perjalanan, Nabi tidak berpuasa minum. Apakah boleh orang dalam perjalanan tidak puasa? Boleh, disebut dengan musafir. Ayatnya gimana tuh Mariki? Maridon au ala kana maridon au ala safarin. Nah, apabila dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan gitu. Termasuk Pak Yanto mudik ke Wonogiri. Nah, itu boleh dua pilihan. Boleh dia berbuka, boleh dia melanjutkan puasanya. Gitu. Tinggal pilih dah. Kalau dia membatalkan karena dalam perjalanannya jauh. Ya, perjalanannya jauh, hampir 100 kilo lebih ya. 700 kilo. Enggak. Nah, makanya boleh tidak berpuasa. Orang pulang kampung boleh tidak berpuasa. Boleh musafir. Tapi kalau dia berpuasa itu juga lebih baik. Saya mau puasa aja, ntar bayarnya berat saya. Kalau habis lebaran orang pada makan, saya puasa. Puasa aja lah. Lagi pula di mobil sih nggak kemanasan gitu, nggak sulit perjalanannya. Kalau nggak masakotnya kurang, nggak ada masakot, artinya tidak terlalu memberatkan, mendingan kita puasa. Tapi kalau nggak puasa nggak apa-apa, itu rukhsah, keringanan dari Allah, boleh. Lihat aja dah masakotnya, tingkat kesulitannya lihat. Kalau pulang kampung ke Surabaya, Pak Haji Harno, Pak dari sini naik pesawat, paling berapa menit? 1 jam sampai Bandara Juanda. Kan kita mah enak, nggak pakai capek, nggak pakai apa. Saya nggak puasa, lebih baik puasa aja. Kalau kondisinya begitu mah, kayak Pak Bambang mau ke Pasuruan. Kalau perjalanannya memang jauh naik mobil apa, kalau memang nggak mau puasa silakan, nggak dosa. Karena itu keringanan dari Allah. Orang musafir boleh nggak puasa. Gitu. Saya mau ke Tegal gitu, umpamanya kayak Pak Sugi, saya nggak mau puasa Tegalnya mana dulu nih? Tegal Jawa atau Tegal Alur? Kalau Tegal Alur nggak boleh puasa. Pak Sugi Tegal Alur. Nah, kalau Tegal Alur tetap puasa. Kalau Tegal yang dekat Brebes boleh dia puasa. Jangan puasa nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau saya memang belum pernah Pak, seumur umur belum pernah saya jadi musafir. Habis istri saya juga dekat Bogor. Saya orang kampung hutan, jadi saya nggak pernah pulang kampung. Pedi sama kali Pedi ya. Jadi nggak pernah pulang kampung. Udah utak-utak di sini aja Pak. Iya, kalau Pak Haji kan ada Wonogiri, kita mah nggak ada. Satu lagi mau Nina, tanggung nih. Wa an Hamzah bin Amr Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah azidu bi quwwatan ala syiyam fis safari fa hal alayya junah. Faqala Rasulullah hiya rukhsah min Allah faman akhaza biha fahashanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Rawahul Muslim. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kuat untuk tetap berpuasa dalam perjalanan. Namun apakah aku berdosa jika melakukannya? Rasulullah menjawab, ya,
tidak berpuasa dalam perjalanan adalah keringanan dari Allah, dan barang siapa yang melaksanakan keringanan itu maka dianggap baik. Namun barang siapa memilih untuk berpuasa maka ia tidak berdosa. Hadis riwayat Muslim. Iya, jadi kata Nabi kalau kita nggak puasa dalam perjalanan, wahiyya rukhsatun minallah. Itu keringanan dari Allah. Itu apa fasilitas dari Allah. Masa nggak diambil? Silakan diambil. Tapi kalau dia tetap puasa, fala junaha alaihi. Dan itu nggak apa-apa. Ya tergantung tingkat masakomnya. Kira-kira ini aja kali bapak-bapak ya. Karena udah, tapi ini belum habis ini ya. Nanti minggu depan libur ya, karena mau ada pesantren kilat ya Bang Ajat ya. Jadi ini terakhir kita ngaji di bulan Ramadan. Insya Allah nanti ketemu lagi kalau panjang umur, kalau kita masih dikasih sehat, habis Lebaran setelah bulan Syawal. Biasanya saya mulai pengajian habis Syawal. Karena Lebaran itu nggak bisa saat itu hari, sebulan. Karena keliling silaturahmi sampai selesai dulu, baru kita ngaji lagi. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan semuanya kita dikasih kesehatan oleh Allah, panjang umur, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi wa hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqana alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamil afiyah. Allahumma arina lailatal qadri. Allahumma arina lailatal qadri. Allahumma barik lana fi Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa sihhatin rizqin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahusana wa tamin tafsir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.